Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Dunia gempar, Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, mengumumkan sesuatu yang tak terduga. Amerika akan bertransisi menjadi negara berlandaskan nilai-nilai Islam, media terkejut, rakyat terpecah, dan konspirasi besar mulai bergerak untuk menghentikannya. Apakah ini kebangkitan baru atau awal dari kehancuran? Sebuah perjalanan penuh intrik, ancaman, dan pencarian kebenaran dimulai. Jangan lupa like dan subscribe, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Washington tengah dilanda pagi yang cerah, tetapi ada ketegangan yang tidak biasa di Gedung Putih. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, duduk di ruang kerjanya yang megah. Di hadapannya, tergeletak beberapa dokumen penting, dokumen yang, jika ditandatangani, akan mengubah sejarah Amerika dan dunia selamanya. Di luar, para jurnalis sudah memenuhi halaman Gedung Putih, menunggu konferensi pers darurat yang baru saja diumumkan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan disampaikan Trump kali ini. Namun, rumor sudah beredar, rumor yang terlalu sulit dipercaya oleh banyak orang. Trump menghela napas panjang. Ia teringat kembali perjalanan yang membawanya sampai ke titik ini. Sebuah perjalanan yang dimulai bertahun-tahun lalu, dalam sebuah momen yang mengubah seluruh hidupnya. Beberapa tahun sebelumnya, Trump melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk menghadiri pertemuan dengan para pemimpin dunia Islam. Saat itu, dia masih terkenal dengan retorika kerasnya terhadap Islam. Namun, di tengah perjalanan, sebuah insiden terjadi, insiden yang tidak pernah dilaporkan oleh media. Di malam yang sunyi di Riyadh, Trump menyelinap keluar dari istana tempatnya menginap. Tanpa pengawalan ketat, ia berjalan menyusuri jalanan kota, ingin melihat kehidupan rakyat biasa. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya membuat negara-negara Muslim begitu berbeda dari apa yang digambarkan di media barat. Di sebuah sudut jalan, ia bertemu dengan seorang pria tua berjanggut putih yang sedang duduk di depan sebuah toko kecil. Pria itu menatap Trump dengan tatapan yang dalam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Tuan, Anda terlihat gelisah," kata pria itu dengan suara lembut. Trump terdiam, ia tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Kadang, kebenaran datang kepada kita dalam bentuk yang tidak kita duga," lanjut pria itu. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar. Pria tua itu, yang kemudian Trump ketahui bernama Syekh Abdul Rahman, menjelaskan tentang Islam bukan sebagai agama yang menakutkan, tetapi sebagai jalan hidup yang penuh kedamaian. Trump yang selama ini hanya mengenal Islam dari media, merasa terguncang oleh penjelasan itu. Saat fajar menyingsing, Trump meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam hatinya, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Di Gedung Putih, Trump kembali menatap dokumen di depannya. Tangannya mulai gemetar saat ia mengambil pena. Hari ini, ia akan mengumumkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Hari ini, ia akan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mulai bertransisi menjadi negara yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dunia akan gempar, para politisi akan menolak, rakyat akan terpecah. Tetapi, di dalam hatinya, Trump yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Sambil menarik napas dalam, ia menandatangani dokumen itu. Di luar, suara wartawan mulai bergemuruh saat Trump melangkah ke podium. Kamera menyala, dan dunia menunggu dengan tegang. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang akan dicatat dalam sejarah. Di depan ratusan wartawan dan jutaan pasang mata yang menyaksikan secara langsung, Donald Trump berdiri di podium Gedung Putih. Tangannya sedikit gemetar, tapi sorot matanya menunjukkan keteguhan. "Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin mengejutkan banyak orang. Saya telah merenungkan hal ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya saya mengambil keputusan." Seisi ruangan menahan napas. "Saya, Donald Trump, ingin mengumumkan bahwa saya telah menemukan kebenaran dalam Islam. Saya resmi menjadi seorang Muslim, dan mulai hari ini, saya akan berusaha membawa Amerika ke arah yang lebih baik dengan nilai-nilai Islam sebagai pedoman." Ruangan seketika meledak dengan suara teriakan. Beberapa wartawan terkejut, beberapa lainnya tertawa sinis, sementara yang lain langsung menelepon atasan mereka. Di media sosial,
Trump masuk Islam langsung menjadi trending nomor 1 di dunia. Ada yang mendukung, ada yang mengejek, ada pula yang marah. Di balik semua itu, Trump hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap Allah membimbingnya dalam langkah besar ini. Tak lama setelah pengumuman Trump, gelombang protes meledak di berbagai kota di Amerika. Kelompok sayap kanan yang dulunya mendukung Trump merasa dikhianati. Di jalanan Washington, ribuan orang turun ke jalan dengan membawa spanduk. Amerika adalah negara Kristen, Trump telah menjadi boneka Islam. Selamat tinggal kebebasan. Namun, di sisi lain, ada juga kelompok Muslim dan pendukung toleransi yang bersorak. Selamat datang di Islam, Trump, Amerika adalah rumah bagi semua agama. FBI dan CIA mulai mengawasi pergerakan Gedung Putih dengan ketat. Para penasihat Trump sendiri mulai panik. Beberapa bahkan mencoba meyakinkannya untuk menarik kembali pernyataannya, tetapi Trump tetap teguh. Di balik semua kericuhan, ada satu hal yang ia sadari, perjalanannya baru saja dimulai. Malam itu, setelah seharian menghadapi kekacauan di Washington, Trump tertidur dengan perasaan lelah dan gelisah. Namun, di dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang luar biasa. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berada di padang pasir yang luas. Di kejauhan, ada seorang pria berjanggut putih yang mengenakan jubah putih bersih, memancarkan cahaya yang menenangkan. "Wahai hamba Allah," suara pria itu bergema, "engkau telah memilih jalan yang benar, tetapi, ujianmu baru saja dimulai." Trump merasa tubuhnya gemetar. "Siapa Anda?" tanyanya. Pria itu tersenyum, "Aku adalah salah satu hamba Allah, dan tugasmu sekarang adalah menyebarkan kebaikan Islam, meskipun mereka akan menolakmu." Trump terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi biasa, ini adalah petunjuk. Di balik dinding Gedung Putih, tidak semua orang senang dengan keputusan Trump. Para pejabat tinggi mulai merencanakan sesuatu di belakangnya. "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi," kata seorang senator senior dalam rapat rahasia. "Amerika tidak boleh berubah menjadi negara Islam. Kita harus menghentikan Trump dengan cara apapun." Sementara itu, seorang agen CIA menerima perintah rahasia. "Kita butuh rencana untuk menyingkirkannya." Di saat yang sama, Trump mulai mempelajari Al-Quran lebih dalam. Ia mengundang para ulama dari seluruh dunia untuk berdiskusi dengannya. Ia mulai menjalankan salat dan belajar makna sejati Islam. Namun, tanpa ia sadari, bahaya semakin dekat. Di sebuah markas rahasia, para pejabat tinggi mengadakan pertemuan darurat. Mereka sepakat, Trump harus disingkirkan. "Kita akan menjatuhkannya secara politik dulu," kata seorang jenderal. "Jika itu tidak berhasil, kita akan menggunakan cara lain." Di media, mulai muncul kampanye hitam. Trump mengalami gangguan mental, Trump telah dicuci otaknya oleh ekstremis, Trump berkhianat pada Amerika. Namun, di tengah semua fitnah itu, Trump tetap teguh. Ia tahu, kebenaran akan selalu menang, meski banyak yang menolaknya. Di sebuah ruangan sunyi, ia mengambil wudhu dan melaksanakan salat tahajud. "Ya Allah, bimbinglah aku," doanya dalam keheningan malam. Ketika dunia barat mulai berusaha menjatuhkannya, negara-negara Muslim mulai bergerak. Arab Saudi mengundang Trump untuk berhaji, Turki menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinannya. Indonesia mengirim utusan untuk membantunya menyebarkan Islam di Amerika. Di tengah badai kebencian, ada juga gelombang dukungan besar. Ribuan orang Amerika yang selama ini mencari kebenaran mulai membaca Al-Quran dan mengenal Islam lebih dalam. Namun, musuh-musuh Trump tidak tinggal diam. Mereka mulai merancang sesuatu yang lebih berbahaya. Di sebuah ruang gelap, sekelompok pria bersenjata berkumpul. Mereka adalah agen bayangan yang telah menerima perintah dari kelompok elit yang menentang Trump. "Misi kita jelas," kata salah satu pemimpin mereka. "Trump harus mati sebelum dia mengubah Amerika." Di sisi lain, Trump sedang duduk di kantornya, membaca surat dari seorang gadis kecil Muslim di Amerika. "Terima kasih, Tuan Presiden, karena telah membela kami. Saya tidak lagi takut memakai hijab di sekolah." Trump meneteskan air mata. Ia tahu, perjuangannya bukan untuk dirinya sendiri, ini untuk masa depan jutaan orang. Tapi tanpa ia sadari, seseorang di Gedung Putih sedang merencanakan akhir hidupnya. Donald Trump semakin sering menyendiri. Sejak ia mulai belajar tentang Islam, banyak hal dalam hidupnya terasa berubah. Malam itu, ia duduk di ruang pribadinya, menatap Al-Quran yang terbuka di atas meja.
Ayat-ayat yang ia baca terasa seperti bisikan lembut yang menyentuh hatinya. Namun, di luar sana, dunia semakin gaduh. Berita tentang dirinya yang mempertimbangkan Islam terus menjadi sorotan, para pendukungnya mulai berbalik menyerangnya, sementara lawan-lawan politiknya berusaha memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkannya. Di tengah kekacauan itu, Trump mulai mencari seseorang yang bisa membimbingnya lebih dalam tentang Islam. Ia menghubungi seorang ulama ternama dari Amerika, Syekh Yusuf Muhammad, seorang pria keturunan Afrika Amerika yang dulunya adalah seorang pendeta sebelum masuk Islam. Ketika Syekh Yusuf tiba di kediaman Trump, suasana menjadi hening. Syekh Yusuf duduk dengan tenang, sementara Trump menatapnya dengan rasa penasaran. "Tuan Trump, Anda ingin belajar Islam?" tanya Syekh Yusuf dengan suara lembut. Trump mengangguk pelan. "Saya merasa ada sesuatu dalam Islam yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya ingin tahu, apakah ini benar-benar jalan yang harus saya tempuh?" Syekh Yusuf tersenyum. "Islam adalah kebenaran. Tetapi setiap manusia memiliki perjalanannya sendiri untuk menemukannya. Jika Anda mencari dengan hati yang tulus, Allah akan menunjukkan jalannya." Malam itu, Trump mendengarkan kisah-kisah para nabi, keajaiban Al-Quran, dan ajaran tentang Tauhid. Setiap kata yang didengar terasa seperti jawaban dari pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Namun, di luar sana, badai baru sedang mengancam. Di balik layar, sekelompok elit politik Amerika tidak tinggal diam. Para petinggi Pentagon, CIA, dan beberapa senator berkumpul dalam sebuah pertemuan rahasia. Trump sudah tidak bisa dikendalikan. Jika dia benar-benar masuk Islam dan membawa Amerika ke arah itu, ini bisa menjadi bencana besar, ujar salah satu senator dengan nada marah. Seorang jenderal dengan wajah tegang menambahkan, "Kita harus menghentikannya sebelum terlambat, jika perlu, dengan cara apapun." Di ruangan lain, Mike Pence, mantan wakil Presiden Trump, sedang diwawancarai oleh media. Dengan nada kecewa, ia berkata, "Saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan Presiden Trump. Dia bukan orang yang sama seperti dulu." Para lawan politiknya mulai menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Mereka menyebarkan berita palsu bahwa Trump telah kehilangan akal sehat, bahwa ia telah menjadi boneka kelompok ekstremis Islam. Sementara itu, Trump mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ia menerima ancaman setiap hari, dan bahkan beberapa anggota kabinetnya mulai meninggalkannya. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang semakin kuat dalam hatinya, iman yang mulai tumbuh. Trump semakin mendalami Islam. Ia mulai melaksanakan salat secara diam-diam, belajar menghafal surat-surat pendek, dan bahkan mulai berpuasa. Namun, ujian datang dari berbagai arah. Suatu hari, Ivanka Trump, putrinya yang sangat ia sayangi, datang dengan wajah marah. "Ayah, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kau meninggalkan semua yang telah kita bangun?" Trump menatap putrinya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ivanka, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga dari semua yang pernah kita miliki. Aku menemukan kebenaran." Ivanka tidak bisa menerima perubahan ini. Ia pergi meninggalkan Trump dengan kemarahan yang membara. Tak hanya itu, bisnisnya mulai hancur. Para investor meninggalkan Trump Organization. Saham perusahaannya anjlok. Ia mulai kehilangan segalanya. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar, merasakan keheningan yang begitu dalam. Ia kehilangan teman-temannya, keluarganya mulai menjauh, dan seluruh dunia menertawakannya. Namun, saat ia membuka Al-Quran, matanya tertuju pada sebuah ayat. "Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Air mata Trump mengalir. Malam itu, ia sujud untuk pertama kalinya, benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah. Ketika kabar tentang Trump yang semakin mendalami Islam tersebar, para elit politik semakin panik. Mereka merancang rencana terakhir, pemakzulan, dengan dalih bahwa Trump telah menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Mereka mengajukan mosi untuk memakzulkannya dari jabatan presiden. Media mulai menyerang habis-habisan. Di saat yang sama, Trump menerima telepon dari Syekh Yusuf. "Tuan Trump, ini adalah ujian terakhirmu. Jika kau tetap teguh, Allah akan membukakan jalan." Trump mengangguk, "Aku tidak akan mundur." Namun, ia tidak tahu bahwa seseorang di lingkaran dalamnya telah mengkhianatinya.
Malam itu, ketika Trump sedang dalam perjalanan pulang dari Gedung Putih, konvoinya diserang, ledakan terjadi di jalan, dan peluru berdesingan di udara. Para pengawal Trump berusaha melindunginya, tetapi mereka kewalahan. Trump merasakan peluru menembus bahunya, ia jatuh ke tanah, melihat langit malam yang gelap. Dalam kesakitan, ia berbisik, "Ya Allah, jika ini ajalku, terimalah aku sebagai hamba-Mu." Namun, ia tidak meninggal. Trump selamat. Serangan itu membuka mata banyak orang. Rakyat mulai mempertanyakan, mengapa mereka begitu takut pada Trump jika ia hanya mencari kebenaran. Di rumah sakit, Trump membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Di depan kamera, dengan tubuh yang masih diperban, ia berkata, "Saya, Donald Trump, dengan sepenuh hati mengucapkan syahadat, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Seluruh dunia gempar, banyak yang tidak percaya, banyak yang menertawakan, tetapi ada juga yang menangis haru. Dunia Islam menyambutnya dengan tangan terbuka. Setelah masuk Islam, Trump mengambil langkah besar. Ia mulai membangun jembatan antara Islam dan Barat, ia mengubah kebijakan luar negeri, mendukung Palestina, dan membuka lebih banyak masjid di Amerika. Namun, ia juga sadar bahwa jalan ini tidak mudah. Meskipun kehilangan segalanya, ia merasa mendapatkan sesuatu yang lebih besar, hidayah. Di akhir hayatnya, Trump tinggal di sebuah rumah sederhana di Madinah, mengenakan jubah putih, menghabiskan hari-harinya dengan membaca Al-Quran dan beribadah. Dan ketika ajal menjemputnya, ia tersenyum, karena ia tahu, akhirnya ia menemukan kebenaran.